pasti itu akan menjadi support. Nah, ini hal dulu sebelumnya waktu kita awal-awal 2005-2006 agak sedikit menakutkan ini buat para ibu bapak dosen apalagi yang udah senior-senior. Kalau ini stop jalan nanti saya nggak ngajar lagi dong. Nah, ini sebetulnya tidak seperti itu. Learning lebih karena support. Kayak kita di sini memakai itu sebagai blended learning. Apa yang sudah diberikan di kelas tatap muka itu kita support dengan sistem pembelajaran. Oke, mungkin dari bapak dan ibu di tempat masing-masing sudah ada yang mengimplementasikan dengan learningnya. Pak Sugiarto, bapak sudah pak? Iya. Benar pak? Iya. Sudah jalan pak? Ya jalan. Gitu ya kita ya kayaknya seperti yang tadi diceritakan di yang pertama kita sudah melakukan dan kita sebenarnya dari sini sudah mengenal untuk ingin melihat apa yang sudah dilakukan di Oke, baik pak, baik. Nah, betul. Karena saya di sini tuh mau sharing itu pak, terus sharing itu. Nah, secara umum memang yang kita lakukan, jadi di awal kita mengajukan konsep ini pak. Jadi bahwa pembelajaran ini mungkin hampir sama di setiap universitas ataupun korporasi yang menerapkan sistem learning management system arah kita ke sini. Jadi ini yang menjadi modal utama kita awalnya untuk bisa meyakinkan pak, apalagi bagi bapak ibu dosen yang sudah senior pak, yang sudah sepuh-sepuh, itu yang sangat sulit sekali pak untuk diyakinkan bahwa sistem pembelajarannya bisa disupport oleh sistem e-learning. Kita waktu dulu 2005-2006 untuk mendigitalisasikan saja, kalau dari OHP itu canggih pak, udah agak keren ya, dengan fotokopi ya, jadi digital. Kita berusaha kita datangnya, kita yakinkan. Jadi sosialisasinya terus berlanjut. Itu baru untuk dosen-dosen yang senior. Belum lagi dosen-dosen yang memang sudah ada penugasan untuk pengembangan ini. Di ITB sendiri di awal 2008 kami mengalami kesulitan untuk bisa dosen bisa involve di program ini. Dari 120-an yang kita undang, yang datang cuma 5 gitu. Karena masih belum yakin dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa, itu kita coba, itu kita simulasikan, jadikan sebuah kontennya, itu kita tunjukkan kembali. Nah, sukses story-nya sebetulnya kita ada di 2011 malah Pak. Dari 120 yang datang 115. Jadi konten pembelajaran di kuliah dari ITB ACID sudah cukup banyak. Nanti mungkin ada sedikit demo juga kita yang bisa kita perlihatkan di sana. Ini sekedar imaging saja bahwa setiap pengetahuan itu atau knowledge itu kita bisa dapat dari mana saja sumbernya, baik itu yang formal ataupun yang tidak. Nah, secara konseptual kita juga menerapkan, ya istilahnya ini oret-oretan Pak, oret-oretan, tapi menurut kami ini yang paling efektif dalam memberikan satu pembelajaran yang bisa sifatnya mandiri. Karena kan tantangannya gini Pak, kalau di ITB itu kita tantangannya itu jangankan untuk bisa belajar mandiri dengan sistem Pak, untuk belajar bersama-sama saja kadang kan agak sulit Pak, gitu. Apalagi hanya harus berhadapan dengan sistem. Maka sistem harus dibuat sebaik mungkin, goalnya seperti apa, interaktivitasnya seperti apa gitu. Nah, dari sanalah ada beberapa konsep yang kita jalani. Ini hampir beberapa tahapan yang pernah kita jalani dari 2006 sampai 2011, sampai pada akhirnya kita mengelola satu sistem yang kita sebut dengan blended learning. Di satu sisi ada kekurangan, ada kelebihan juga dari sistem-sistem yang pernah kita coba, tapi itu kita bisa dapat juga feedbacknya dari user, baik dari mahasiswanya itu sendiri maupun dosen. Ini salah satu contoh, mungkin ada yang pernah lihat juga. Sebetulnya untuk salah satu konten modelnya nggak sulit-sulit amat, hanya lebih ke arah bagaimana digitalisasi dari suatu konten yang kita miliki bisa disampaikan kembali. Ini
saya ngambil dari YouTube. Nah, salah satu yang pernah saya ikuti untuk membandingkan sistem yang sudah dilakukan di luar dengan di kita, hampir mirip-mirip. Cuman yang tidak miripnya itu kita suka sekali meyakinkan Bapak Ibu dosen untuk punya kepercayaan diri berhadapan dengan kamera. Gitu. Kalau di luar biasanya itu udah cocok aja, tapi kalau di kita agak masih tanggul dengan kamera. Sampai pada akhirnya kita harus yakinkan, kita banggakan, bisa juga. Oke, ini salah satu contoh. Nah, di satu sisi sebetulnya yang kita kuatkan adalah di sini, Pak. Dalam perancangan konten kita otomatis kan harus dari ekspektasinya ya. Tapi di satu sisi harus ada seorang instructionalism juga yang bisa menjabarkan bagaimana konten yang tadinya mungkin bahasanya kurang baik, dari sisi metode pembelajaran yang kurang cocok dan lain sebagainya, itu kita ramu dan sampai pada akhirnya kita bisa publikasikan pada user. Nah, di satu sisi memang ada beberapa teknologi yang kita gunakan juga. Soal dari sisi bahan ajar paling simpel selalu memang kita mengambil dari sini. Yang tadi saya cerita mungkin dari event itu dari tulisan tangan kita pernah coba buat digitalnya. Gitu. Sampai sekarang canggih-canggihnya sampai ke video. Dan kita juga punya memang mempersiapkan infrastruktur ke arah pembelajaran ini sampai pembuatan studionya sendiri. Kita dari teman-teman di LPN, kalau Bapak lewat gedung Kongen di depan ada Oktagon yang hampir gedung kembar, sebelah kiri yaitu lembaga produksi multimedia kita di sana. Itu standar broadcasting. Dosen-dosen yang ingin melakukan pembuatan materi konten untuk di sistem learning kita tinggal datang ke studio, atur jamnya, kapan-kapannya, kita take, diverifikasi dosen, habis. Seperti itu. Nah, di satu sisi dari beberapa tools dari 2006 sampai sekarang yang kita pernah coba itu sering berganti-ganti, mulai dari Flash lalu ke Microsoft Producer dulu. Nah, terakhir kita menggunakan authoring tool Point, ada juga Lektora, ada beberapa mungkin nanti detailnya besok ya sama atau nanti sore dengan Mas Yusuf, itu yang pernah kita lakukan. Nah, intinya sih semua materi yang pernah kita buat itu basisnya dari sini, mulai dari PPT-nya, pembuatan narasi, rekam langsung, ya ke video, sampai nanti bisa diupload di LMS-nya. Nah, di satu sisi proses yang selalu kita jalani juga dalam pembuatan konten kurang lebih seperti ini. Nah, kebetulan di Konten sendiri kita server untuk learning activity-nya ada kita yang kelola. Jadi istilahnya kita punya timnya itu sudah mulai dari kebijakan, membuat konten, pengurus infrastruktur, sampai ke layanan untuk helpdesk-nya. Jadi kalau ada permasalahan, saya nggak bisa login, saya butuh user tambahan, saya nggak bisa ikut quiz dan sebagainya, itu ada di kita. Memang jadinya kita jadi satu layanan terpadu untuk itu. Nah, beberapa tools yang selalu kita gunakan juga biasanya nggak mahal-mahal amat. Nanti saya ada beberapa contoh penyiapan untuk produksi konten itu dengan gambaran yang pernah kita lakukan, pricing dan sebagainya itu ada di sana. Nah, ini biasanya yang jadi concern utama kita. User kita itu siapa? Gitu. Lalu interaksinya harus seperti apa? Karena menurut kami di sini pembelajaran yang efektif itu biasanya apa yang kita lihat, kita dengar, dan apalagi kita coba langsung. Itu biasanya cycle untuk learningnya jalannya lebih baik. Nah, di satu sisi untuk tujuannya sendiri, sebetulnya tujuan interaksi yang kita ingin capai adalah bagaimana studi kasus yang ingin disampaikan ke user itu bisa sereal mungkin. Jadi istilahnya seperti simulasi.
seperti simulasi, dia bisa belajar sendiri dari sana, dia bisa mendapatkan knowledge dari sana untuk bisa dipahami, gitu. Yang akan menunjang kebutuhan knowledge dia selama dia di kelas. Nah, selain itu di sisi kategori interaksinya juga kita buat jadi dua, ada secara sinkron dan asinkron. Jadi memang beberapa hal mungkin nanti dicontohkan juga bagaimana kita dalam pengelolaan forum online, lalu chat dan messaging. Nah, di beberapa hal pasti kita butuh sesuatu dalam pengelolaan hal tersebut. Ini yang menjadikan tools interaksi antara dosen dengan mahasiswanya. Selain interaktivitas dari sisi kontennya, dari sisi human-nya sendiri atau expertise-nya sendiri, dosen misalkan atau asisten dosennya, kita berikan satu layanan yang bisa digunakan bersama user atau mahasiswa. Nah, ada pun forum online itu sifatnya biasanya lebih banyak ke arah tanya jawab di sana. Jadi istilahnya dulu tuh kita pernah berpikirnya gini, apa yang sudah ditanyakan oleh mahasiswa A ternyata menjadi masalah juga untuk mahasiswa C. Nah, itu bisa di-track dari sisi tweet forumnya. Jadi tidak ada yang bertanya dua kali kasar. Yang diharapkan seperti itu. Nah, dari sisi gurunya sendiri, apa dosennya sendiri, dia bisa memberikan satu tambahan-tambahan informasi, tambahan-tambahan knowledge di perkuliahannya itu bisa lebih bebas buat dia. Istilahnya bisa dilakukan apa saja. Kita juga sediakan coba fasilitasi dengan chatroom yang dimana interaktivitasnya dia bisa secara langsung berdiskusi, jadi tidak harus menunggu masing-masing online dulu, masing-masing harus menunggu kapan online-nya dan lain sebagainya. Tapi ini diharapkan saat keduanya online ataupun aktivitasnya online bisa langsung berinteraksi di sana. Nah, kadang juga kita buat jadwal untuk di chat ini. Jadi sudah dipastikan bahwa di hari ini jam segini kita akan live, bisa diskusi secara online. Terakhir dari sisi ini sendiri, ini mungkin sifatnya reminding atau tambahan. Biasanya yang akan kita lakukan untuk dalam pengelolaan sendiri 4 hal ini. Nah, beberapa kasus yang pernah kita temukan untuk masalah poin 1, jadi perencanaan si sistemnya itu sendiri itu kadang melebihi ekspektasi. Itu ada beberapa kasus dulu, kalau udah kali saya lupa, teman-teman dari dia sudah diberikan satu dana untuk mengembangkan e-learning selama 1 tahun. Nah, bulan ke-10 itu baru portal, sedangkan di bulan ke-12 dia mau dievaluasi. Nah, akhirnya kita bantu di sana untuk dari sisi pengelolaan dan pembuatan kontennya, karena selama 10 bulan itu tidak ada aktivitas. Yang jadi problem lagi, kenapa tidak ada aktivitas? Yang bertanggung jawab di sananya hanya 1 orang. Nah, harapannya di setiap pengelolaan untuk learning management system ini ada tim yang bekerja di sana. Lalu dari sisi kontennya sendiri, kadang orang langsung berpikir ke arah yang profesional, ke arah yang ideal, harus dalam bentuk video, animasi 3D dan lain sebagainya. Ini biasanya yang akan memberatkan sistemnya itu sendiri. Kadang infrastrukturnya belum siap, LMS-nya masih yang biasa.
Nah, esensi pembelajarannya justru yang tidak dikejar. Nah, dulu kita event hanya PowerPoint saja, dulu di 2006 itu kita sudah sangat senang mempostingkan PowerPoint pembelajaran saja sudah sangat senang. Tapi karena memang pada saat itu infrastruktur kita baru mendukung sampai hal itu. Yang berikutnya biasanya tim khusus. Nah, saya kurang tahu di tempat Bapak Ibu masing-masing apakah ada tim yang bertanggung jawab di sana atau memang dikerjakan oleh seorang superman. Nah, biasanya itu yang agak berat. Mulai dari ke arah kebijakan sampai ke arah teknis hanya satu orang atau dua orang. Ini yang biasanya yang membuat kita jadi terkendala. Dulu kita pernah mengalaminya juga seperti itu. Hanya ada 3 orang, jadi semuanya dikerjakan oleh 3 orang, hasilnya sangat tidak maksimal. Makanya kita buat tim-tim yang bisa menjembatani kebutuhan sistem tersebut. Ke arah pembuatan konten kita ada tim khusus, ke arah infrastruktur kita ada tim khusus, ke arah pengelolaan konten kita ada tim khusus. Tinggal nanti sinkronisasi dengan kebijakan yang ada di ITB itu sendiri. Nah, alhamdulillah ITB sekarang relatif untuk masalah kebijakan ke pembelajaran blended learning sudah semakin aware. Total dosen yang sudah melakukan blended learning untuk mata kuliah wajib itu sudah hampir 40%. Meskipun memang yang membantu uploadkan, mengelola konten di dalamnya itu asisten mahasiswanya. Mungkin relatif itu sudah mulai bisa berjalan. Nah, terakhir biasanya kita lakukan evaluasi periode. Jadi di kita biasanya bulan awal tahun atau akhir tahun itu selalu ada pertemuan. Kami mengundang dari penanggung jawab learning ITB ini mengundang para dosen yang memiliki konten pembelajaran wajib di blended learning ke sini. Nah, di situ biasanya kita evaluasi. Yang menyulitkan apa? Kemudahannya ada di mana? Yang ingin dicapai berikutnya apa? Nah, biasanya itu yang akan kita komunikasikan. Dan alhamdulillah biasanya setiap kita undang semua pasti hadir. Kalaupun dosen yang bersangkutan tidak hadir, minimal asistennya langsung yang hadir. Jadi proses pembelajarannya tetap. Nah, satu hal juga evaluasi yang kita lakukan bahkan day by day. Setiap ada komplain, setiap ada kesulitan yang dialami oleh user, baik itu mahasiswa ataupun dosen yang bersangkutan, bisa call kita pasti solve dari hari itu juga. Nah, itu yang membuat dosen lebih aware, lebih tertarik untuk menggunakan sistem ini. Yang tadinya menyulitkan, biasanya kan untuk upload aja dulu 2006-2007 itu agak susah. Udah susah, malas nggak dipusin jadi. Nah, sekarang kan makin kesini model semakin salah satunya model semakin baik dari sisi fitur, dari sisi penggunaan sistemnya, kenyamanan penggunaan sistemnya itu semakin mempermudah. Jadi dosen yang sepupu sekarang udah update tugas di sana, update untuk materi hari berikutnya dan lain sebagainya. Karena dia sudah mulai merasakan kemudahan-kemudahan kita sistem berikan. Nah, biasanya ini yang kami berikan untuk sampai saat ini bisa dijalankan oleh kami di ITB dalam mengelola sistem pembelajaran blended learning. Nah, mungkin di setiap tempat akan berbeda kasusnya. Di setiap baik itu di universitas ataupun institusi biasanya akan berbeda. Hal yang paling simpel dulu kami pernah bantu juga teman-teman di Pertamina. Gitu. Dia menerapkan cara yang sama, S3 yang sama. Nah, dari sisi konten, nah memang dia agak kesulitan dengan banyaknya konten yang sangat banyak, 24.000 dulu, sampai kita harus sorting jadi 3.000. Nah, di satu sisi dalam penyampaiannya sendiri ada keberatan, kesulitan nyampe ke beberapa cabang media. Jadi pembelajaran itu tidak bisa ditarik di pusat, harus di lokal dan lokalnya. Dulu itu kurang lebih ada 4 tempatnya, ada di Jawa, Kalimantan sama Sumatera, satu lagi saya lupa. Nah, sistem LMS udah oke, kontennya udah bagus. Saat mau diakses
sistem di lokal. Akhirnya kita cek infrastruktur pusatnya. Nah ternyata memang optimasi di infrastruktur pusatnya yang bermasalah. Nah ini juga harus jadi harus jadi pengalaman buat kita bagaimana mendistribut konten yang sudah jadi yang tadinya terpusat di lokal yang seperti itu. Dari sisi pembuatan kontennya juga kita harus sesuaikan kembali, karena kan dia harus masuk di download dulu ke server lokal node-nya, baru di share ke komputernya. Akhirnya kan kalau kita semuanya film, semuanya animasi 3D dalam bentuk film, bisa mabok juga. Ya downloadnya aja harus berapa lama sampai seperti itu. Dan yang sebagainya harus diperlukan. Itu secara teknis. Nah, intinya kami biasanya dalam merencanakan sebuah pembelajaran untuk anak belajar daring, tahapan-tahapan yang dilakukan memang sesederhana itu. Cuman dalam pelaksanaannya memang tidak sederhana. Kita butuh resource yang cukup banyak, keterlibatan mahasiswa, keterlibatan dosen maupun pengelola dedikatnya itu sendiri kita butuhkan cukup banyak. Di tim kita saja sekarang untuk di pengelolaan e-learning hampir 20 orang, konten dan infrastruktur. Untuk pengelolaan kebijakan memang ada di Arif. Nah, kebetulan Arif berhalangan hadir untuk di sesi saat ini. Tapi intinya seperti itu. Kita cukup butuh resource yang cukup banyak. Nah, di satu sisi untuk penyiapan kontennya sendiri, sama saja. Oke. Ini beberapa hal yang kami siapkan juga. Jadi mulai dari infrastruktur untuk studionya, kita menyiapkan ini. Di Komlab ada 2 ruangan, memang nggak terlampau besar. Dari sisi hardware-nya ada beberapa yang sudah kita dedikatkan untuk itu. Dari sisi software-nya juga sama. Nah, terakhir dari sisi orang-orangnya yang akan mengelola itu. Nah, ini gambaran saja. Ini sifatnya ideal, yes. Sifatnya ideal dan berlaku ini di 2011. Mungkin kalau sekarang harganya mungkin banyak dan sebagainya. Tapi intinya ini yang kami coba buat. Dan ini pun tidak persis ukurannya sebesar ini, tapi ini yang sedang ingin kami siapkan agar lebih baik lagi dalam penyiapan untuk konten. Ini dari sisi infrastruktur kita menyiapkan juga. Memang simpelnya kan kalau pembelajaran itu event itu kamera pun gak usah yang canggih-canggih, selama gambarnya bagus bisa dilihat toh saat diupload sama user juga biasanya cuma kualitasnya 320 240 gitu. Untuk streaming yang lebih lancar, tapi minimal kita punya master yang baik. Dari sisi software ini juga kita coba beli. Nah memang hanya kami itu selalu memanfaatkan yang academic version gitu. Academic version itu biasanya dia ada harga khusus. Nah, biasanya untuk yang mengelolanya sendiri kita butuh orang khusus dedicated di sana. Nah, satu sisi dalam mengelola kontennya itu sendiri, ini tahapan-tahapan secara garis besar yang kita lakukan sampai ke arah organisasinya seperti apa di e-learning, dari tim e-learning kita. Ini sedikit informasi tentang e-learning itu sendiri. Ini tahapan inilah dulu yang kita tunjukkan pada dosen-dosen senior. Jadi setelah prototipe sederhana jadi, upload, publish, dosen suruh akses, dosen-dosennya suruh akses. Mereka melihat, mencoba, dan lama-kelamaan aware terhadap manfaatnya. Ini dari sisi konten seperti tadi. Mulai dari teks sampai dengan video. Makanya memang dari sisi konten kita biasanya bagi ke dalam segmentasi sifatnya ya. Ada yang sifatnya documenting dan lain-lain. Yang
pasti konten itu harus memiliki value ini. Value dari konten yang kita buat itu harus jelas. Mulai dari ide, uniqueness dari sisi kontennya agar orang tertarik, terakhir packaging. Nah biasanya yang agak terlewat di sini, orang semua dalam package kontennya itu pokoknya tampilnya harus bagus. Kalau itu dalam bentuk CD interaktif sih oke, karena standalone gitu. Mau full HD juga nggak apa-apa. Tapi kalau dia harus streaming, kan sangat berat menyulitkan user. Di beberapa tahapan, nanti teman-teman dari konten yang akan menjelaskan secara detail, barangkali Bapak Ibu diganti diberikan sedikit workshopnya untuk ini. Nah ini biasanya yang suka kelewatan, kelupaan bukan kelewatan. Jadi organisasinya ini yang agak orang nggak terlalu tahu semua, hanya satu orang atau dua orang. Padahal kita butuh cukup banyak orang yang bisa membuat satu konten itu jadi. Nah, saya kurang tahu di tempat masing-masing dari sisi organisasinya itu seperti apa. Mungkin juga bisa berbeda atau mungkin bisa mirip-mirip. Tapi pada intinya memang harus ada orang yang dedicate untuk mengurusi masalah itu. Kalau tidak ada, menurut pengalaman kami di sini sulit. Dulu waktu kita kelola hanya oleh 2-3 orang, dan 1 tahun kita hanya bisa ngasilin 3 konten, 3 mata kuliah. Nah sekarang dengan sudah disebarnya penggunaan cara pembuatan konten ke user dan lain sebagainya sudah dibuat. Dan untuk pelatihan pembuatan kontennya sendiri kita berikan di sini, baik untuk dosen maupun untuk asistennya. Jadi bagaimana konten-konten yang dibuat itu biar kompatibel, biar bisa cepat diaksesnya, biar bisa cepat upload dan lain sebagainya. Nah, pada intinya di sana. Jadi kita memang sudah rencanakan bisa dari awal sampai di akhirnya harus jadi seperti apa. Gambarannya seperti itu. Oke, mungkin sekarang saya bisa sedikit demokan Mas Daniel yang Mas ya. Ini Mas Daniel yang mengelola konten untuk pembelajaran SAS Academy yang ada di Comlabs. Ini juga usernya itu para mahasiswa di ITB yang tertarik dengan sistem SAS. Expertise-nya dosen-dosen matematika ini, dosen-dosen matematika. Silakan Mas Daniel. Perkenalkan, saya Daniel. Saya di sini akan sharing tentang sistem yang kita pakai ya. Jadi yang di ITB itu ada 2 yang kita pakai, ada blended learning sama ada kuliah.itb. Jadi blended learning.itb.id dan setelah itu kuliah.itb.id. Dua-duanya sekarang terakhir kita upgrade ke sistem yang modelnya 2004. Jadi kalau misalnya kita awal dulu ya, ini saya pakai kuliah.itb dan seperti ini. Ini ya sistem yang lama kita pakai, yang tadi sebelumnya dibuka itu, yang ini yang sistem baru. Kita ada 2 sistem baru. Jadi bisa dibilang sih upgrade-nya cukup signifikan ya. Jadi kalau saya sih dari segi user nanti ada yang Mbak Ami yang akan menjelaskan detailnya seperti apa. Jadi saya nanti akan coba bagi. Kalau yang sistem lama ini dia seperti ini. Nah ini saya bikinnya di Commerce Academy. Jadi ada
via ini. Jadi interaksi interface kita dengan student itu kita sebar pengumumannya di mana di milis-milis itu nggak perlu lagi nempel poster. Kemudian mereka langsung daftarnya ke dalam sini melalui di sini. Jadi mereka tinggal bikin akun dan registrasi. Jadi bisa dibilang sih efisiensinya cukup bagus sih. Jadi mereka ngisi form dan segala macam itu. Jadi sih kita bikin dulu, masukin ke dalamnya. Jadi mereka informasi segalanya kita isi di sana. Sampai ke sistem pembelajarannya pun kita masukin juga ke sana. Nah, jadi di sini dia bisa banyak ya. Jadi kalau di sistem baru, kalau yang dulu itu dia per week ini ya. Kalau sekarang ini topik. Jadi kita bisa buatnya per topik, per week. Kemudian ada beberapa lagi ya ininya. Jadi yang 2.0 ini yang 1.9 dia masih seperti ini. Tapi kalau yang 2.4 tuh dia sudah lebih canggih lagi. Ada chattingnya juga, kemudian ada forum diskusi yang lebih ini. Nah di sini pun kita udah bisa langsung misalnya ini materi-materinya, kemudian penilaian segala macam itu kita udah bisa langsung lihat. Oh di sini yang masukin baru ada 2 nih. Nah, kita bisa lihat siapa saja itu. Nah di sini kita sudah bisa langsung kasih penilaian. Grade-nya berapa? Nilainya pun ini yang prosesnya. Jadi dan ini sudah bisa lengkap di sini. Jadi bisa di sini sudah kita nilai misalnya. Nah ini kita bisa langsung kasih nilai berapa ini. Untuk sistematika manajemen dari konten itu kita udah sangat terbantu gitu. Jadi kita nggak perlu lagi ini flash disk ini kemudian nanti dikumpul lagi mana yang versi terbaru, mana yang versi sebelumnya itu kita udah nggak perlu lagi ini kan. Nah kalau untuk yang sistem yang terbaru di sini kita ininya masih sama tempat loginnya. Kita baru pakai ini Februari 2013 ini. Dan saya termasuk yang pertama yang mencoba menemuinya. Nah, kalau di sini kita bisa misalnya oh ya di sini role-nya kalau saya kan teacher di sini kita bisa langsung lihat sebagai student atau sebagai guest. Jadi kita bisa lihat tampilannya seperti apa saja kalau misalnya guest. Jadi misalnya ini cara mengeditnya yang saya tambahkan. Jadi ini sedang berjalan kelasnya. Jadi sedikit. Nah di sini banyak ya. Jadi kita bisa buat banyak hal. Jadi sign-on, chatting yang bisa, kemudian untuk bikin choice, kemudian misalnya forum, glossary, sampai manajemen konten kita udah bisa bikin. Jadi dosanya misalnya ya dalam bentuk agak malas menyiapkan dari awal misalnya. Dia sudah tapi silabusnya udah ada. Jadi sampai di akhir nanti sesi itu jadi buku itu bisa. Jadi ini jadi misalkan dosen udah setiap mau ngajar biasa dia nyiapin dulu kontennya kan.
tulisannya atau slide presentasinya gitu. Nah itu bisa di copy ke sini. Nanti di akhir saja itu kita bisa bener, dan itu ya dalam tanda kutip udah bisa jadi buku. Jadi dosen sendiri sudah ini. Nah di sini untuk file. Jadi misalnya kita tadi kalau saya cuma uploadkan nanti potong PDF atau potongan dari tulisan yang sebelumnya saya bikin. Nah itu bisa menggunakan file ini. Jadi menggunakan file ini. Nah ini folder sampai scroll dan kuis, survei. Jadi misalnya kita di akhir mau bikin survei itu untuk bagaimana menilai dari pengajaran itu sudah ini wiki. Jadi bisa bilang sih sudah lumayan lengkap ya kalau misalnya kalau saya menilai bahwa dari yang ada ini saya bisa bilang itu sudah terfasilitasi gitu kebutuhannya. Di sini saya bisa ini juga sudah lengkap ya, apa saja yang harus dilakukan, apa sih ini. Nah, yang cukup ininya itu di sini sih. Jadi assignmentnya kita bisa setting, kemudian submissionnya ada file seperti apa, kemudian gradingnya kita bisa langsung ini kita mau bikin gradingnya itu dia tidak per 100 tapi per misalnya per 10 gitu. Itu kita bisa setting. Kemudian kelasnya bisa juga bikin semacam kelas paralel ya. Jadi nanti yang programming itu saya punya kelas dua kelas paralel yang berlangsung pada bersamaan. Jadi kontennya sama persis, bisa juga dibedakan. Tapi yang ini saya konten sama persis. Cuma di grup mahasiswanya ada dua grup. Ini mereka berbeda ini. Nah di sini juga ya bisa di tracking. Jadi misalnya kita mau lihat aktivitas terakhir yang mana nih. Nah di sini akan terlihat ini bagaimana aktivitas terakhir. Kemudian dari segi misalnya yang saya gunakan tuh ini user. Nah, usernya pun kita bisa yang tadi saya bilang. Kemudian ini ada semacam completion tracking. Jadi saya mau mengukur nih mahasiswa ini udah akses materi ini belum? Itu bisa dilihat tadi dari yang di sini tadi. Sini kan kita bisa lihat bahwa dia sudah akses atau belum. Misalnya kalau kita masuk ke usernya, nah ini di sini juga kita bisa lihat. Oke, misalnya ini student. Nah, ini aktivitas terakhir ya.
melakukan hal yang sama semua. Cuman apa namanya ininya mereka dua grup berbeda. Nah di sini ini saya sudah bikin misalnya di sini skornya. Tapi di sini apa namanya kita belum maksimal menggunakan fasilitas ini. Jadi belum semua fasilitas itu sebenarnya sih yang itu termaksimalkan. Jadi misalnya di sini untuk yang chatting ini kita udah bikin, cuman biasanya kan harus janji dulu dan itu ya kalau pengajuan tidak datang atau bagaimana kan. Nah ini saya chatting, jadi fasilitasnya udah mirip apa namanya Facebook untuk yang chattingannya. Ada menu untuk ping juga. Jadi misalnya di sini ada beberapa orang. Saya cuma misalnya ada 10 orang. Saya mau kita pada chatting sama saya di chat sini. Tapi saya mau coba tekankan pada beberapa siswa. Nah itu kita bisa hanya chatting dengan beberapa orang pada saat bersamaan itu. Jadi hanya orang itu yang bisa kita berikan atau kita kasih teguran itu tanpa harus mempermalukan dia di muka umum, itu kita bisa juga lakukan dengan fasilitas yang ada di sini. Oh ya, sebenarnya ada juga fasilitas blog juga sih. Jadi kita bisa misalnya bisa juga memfasilitasi di sini tuh blog, karena di sini belum kita maksimalkan. Karena di ITB sendiri sudah ada juga blog seperti itb.ac.id. Jadi nanti kita mau coba mungkin implementasi seperti apa gitu dengan fasilitas itu. Itu sih dari saya. Mungkin ada tadi pengelolaan mahasiswanya untuk memasukkan kelas itu otomatis saat mahasiswa online akan masuk ke kelas sesuai kelas masing-masing atau harus kita itu ada berbagai metode. Jadi bisa dia kelasnya open, jadi dia bisa langsung register ke sana. Tinggal ada biasanya menu itu enrollment tools buttonnya. Kemudian ada kita bisa kasih ini key-nya ini kata kuncinya. Jadi kita bisa bikin di atas. Kalau saya ini saya tertutup, jadi tidak semua orang bisa masuk ke sini karena biasanya di sininya ada lambang kunci gitu. Jadi kalau misalnya saya gini aja, saya masuk ke kelas yang lain kan. Nah, di sini ini enggak ada kata kuncinya. Jadi kita bebas masuk di sini. Tapi kalau misalnya kita mau setting dia ada kata kuncinya bisa juga. Atau misalnya kita nggak kasih, kita hanya masukin sendiri gitu. Misalnya teachernya atau nyuruh asistennya untuk memasukkan itu yang iya betul. Enggak, tadinya saya pikirnya adalah setiap mahasiswa kita akan menggunakan mata kuliah yang akan diambil, terus secara otomatis kalau kita mau akan ke kelas kita, dia akan ambil datanya dari kita. Enggak juga sih, karena kan biasanya kalau yang banyak yang kayak yang tadi ya
kalau di sini dia banyak sebenarnya. Jadi misalnya musika misalnya, jadi misalnya ada beberapa jurusan yang cukup ramai. Nah ini, jadi kalau ini yang versi lama, kan tidak semuanya tidak semua dosen pengen setiap orang masuk ke sana gitu. Jadi dia pengennya saya eksklusif yang mahasiswa yang ada di apa sih namanya itu DNA daftar nilai mahasiswa aja yang boleh masuk sana gitu. Nah biasanya harus validasi dulu. Lebih ke arah mahasiswanya registrasi dulu untuk masuk ke mata kuliah tersebut. Iya, nah, itu bisa juga. Jadi kita nanti bisa lihat di user itu siapa aja yang udah register dan kita approve gitu. Itu bisa juga. Bisa apa? Jadi ada semacam sistem approvalnya juga. Kalau katakan tadi yang saat yang di perkuliahan itu menjadi dulu, karena kan biasanya adalah setiap pertemuan kita menggunakan satu file. Itu otomatis nanti akan disatukan sendiri oleh sistem itu sendiri, atau kita sebenarnya sudah masuk ke menu tersebut sehingga saat proses pembelajaran kita mengisinya di fasilitas itu. Kalau yang tadi, kalau yang saya pahami yang bagian menu yang buku tadi, jadi kita harus masukkan dia di menu. Jadi misalnya kayak di sini tadi. Jadi buku itu akan misalnya menjadi buku kalau misalnya di hasil penilaian gitu. Jadi halamannya. Dari hasil pertemuan seperti Iya, kali pertemuan. Iya betul. Jadi saya sih belum mencoba secara detail ya. Tapi dari yang fasilitas yang ada ini, kita udah nggak perlu lagi menyusun lagi. Ya, menyusun dari awal. Jadi misalnya di sini tuh dia udah jadi minimal kita udah terangkum jadi satu file gitu. Ini bab satunya, misalnya kalau misalnya kita per pertemuan itu per bab buatnya oke. Ini mungkin tinggal diedit. Ini tolong dieditin untuk bagaimana dia menjadi lebih rapi bukunya. Terus apa bedanya dengan yang file? Kalau file ini, kalau ini yang paling sering saya pakai. Kalau file ini dia hanya memanajemen file-file yang kita gunakan. Jadi di sini dia tidak dijadikan jadi satu. Kalau yang file ini hanya menjadi terdokumentasi. Oh ini saya setiap minggu itu bahannya ini. Nah saya mau semester depan mau saya tingkat kualitasnya, berarti apakah materi mana yang akan saya perbaiki atau. Jadi kita udah ada story. Jadi materi kemana tuh pakai ini aja. Yang perekaman untuk upload file di setiap pertemuan. Iya, nah, dan itu pun kalau misalnya kita, ini saya mau bikin kelas baru lagi deh, ini biarin aja yang lama di invisible, jadi nggak bisa dibuka lagi oleh yang lain, kecuali oleh saya di invisible. Saya create yang baru, saya import materinya dari sini semua, sama persis. Itu bisa, tinggal kita tambah atau kurangi dari materi. Saya mau tingkatin kualitasnya, mau tambahin materinya, atau misalnya ada materi yang saya ganti. Nah itu bisa kita copy paste full, jadi bisa materinya nggak perlu kita create dari awal lagi. Jadi tinggal bikin kuliah baru, kita import ininya, nanti diajarin bagaimana cara bikin import. Itu kita udah punya kelas yang dengan materi yang sama persis dengan semester sebelumnya. Jadi dosen itu ya mungkin di semester awal dia berat harus ngumpulin materinya, kemudian harus ngelengkapin ujiannya.
even dengan ujiannya pun kita di sini misalnya bikin kuis ya, itu tinggal dosen masukin bank datanya, nanti kita mau generate tiap mahasiswa tuh berbeda soalnya itu bisa. Jadi saya masukin satu soal misalnya, nah ini misalnya ada 25 mahasiswa, itu saya bisa random tiap mahasiswa tuh soal yang dia dapat beda. Itu soalnya kalau tadi saya lihat itu lebih ke arah multiple choice atau bisa? Ada yang saya. Bisa. Ada yang saya ya. Karena menunya itu nanti di sini tuh kalau misalnya saya bikin dia misalnya di sini misalnya saya bikin misalnya itu kuis misalnya ya. Nah, di sini itu apa yang harus dilakukan tuh misalnya, jadi mau yang apa multiple choice, mau yang bikin apa namanya bikin yang esai itu bisa, dan itu udah terintegrasi dan bisa kita bobot nilainya dari 1 sampai 5 mau beda-beda nih, semakin dari mudah sampai ke paling suka misalnya itu kan kumpulin nilai. Nah ini bisa langsung gini, bisa dikasih. Jadi nanti pas misalnya asisten yang mau koreksi ininya atau dosen yang mau koreksi nilainya itu di akhir itu udah tinggal ekspor berupa Excel aja gitu nih nilainya kita masukin ke bagian administrasi. Jadi nggak mau lagi nge-record dari awal lagi ini. Even pada waktu tertentu saya mau tahu nilai si anak ini itu berapa gitu, asal dia udah dikoreksi dan ini udah bisa kita lihat ini apa namanya grade-nya si mahasiswa itu. Jadi kalau dari warning systemnya pun kita bisa terapkan. Oh ini si anak ini mahasiswa ini dia kurang banget nih. Udah misalnya dari 14 kali pertemuan udah misalnya 4 kali kuis, dia nilainya udah kelihatan nih jelek nih, udah pasti bisa lulus nih. Nah, treatment segala macam itu kan bisa jadi lewat warning system gitu untuk si dosen pengajar. Jadi medianya di sini event itu berupa video ya, itu bisa difasilitasi. Dan misalnya dosennya ya eksklusif saya itu nggak boleh di-download, materinya bisa jadi katanya ada materi yang kalau ini bisa saya tunjukin ini dia bisa nggak harus di-download, jadi baca langsung di sini pun bisa. Nah, dia udah bisa baca langsung di sini. Dan ini misalnya saya mau setting nggak boleh di-download misalnya, nah ini nggak bisa di-download. Jadi filenya hanya ada di sini aja, mau itu berupa video kah, mau itu berupa slide, mau itu berupa buku. Jadi ini hanya bisa di sini aja. Dia bacanya pas online aja. Ya misalnya sekarang kan bisa akses internet kan nggak terlalu terlalu mahal dan nggak kayak kalau dulu ya harus semuanya sendiri. Nah sekarang tuh kita udah bisa pilih. Jadi dia mau dari kosan, oh ya pengunjung yang saya ini itu rata-rata bisa dibilang di atas 50% mereka mengaksesnya dari rumah. Jadi nggak harus datang ke kampus, mereka ngerjain tugasnya segala macam itu udah nggak harus datang ke kampus lagi. Dia mereka udah 50%, rata-rata sih udah di atas 50%. Saya dari tahun 2012 kemarin ke kelas ini itu mereka udah dari rumah aja aksesnya, tugas segala macam itu, jadi materi-materi. Karena yang kita sistem infrastruktur itu udah bikin ini bisa diakses dari bahkan dari HP pun udah bisa. Jadi dari HP bisa minimal dia baca pengumuman itu semalam dari HP itu udah bisa.
ada menu khusus nggak untuk selain mahasiswa ITB yang bisa akses ini? Mungkin menurut kamu atau apa? Ada guys. Tapi kan kita harus cari satu-satu ya, nama dosennya kiranya mau approve yang nulis yang mana? Iya sih. Nah, gitu. Jadi biasanya gini, apa namanya, difasilitasi nanti kontak aja dosennya. Oh, gitu. Pak, saya misalnya kalau di apa namanya di tulisan kita tuh misalnya kontak di sini kan biasanya ada kontak ini ya. Jadi misalnya apa namanya? Tadi kan saya cari satu-satu ya, dosen sekiranya yang buat guest yang mana, udah pasti gagal. Iya sih. Barangkali tadi ada yang khusus ya untuk guest yang mana bisa Biasanya sih, ini ya kalau yang kalau yang ini belum sempat saya oprek habis-habisan ya. Kalau yang versi 1.9 tuh kelihatan jadi ada kata kayak kunci itu. artinya Hanya yang penyakit atau yang biasanya kalau yang nggak ada P-nya tadi enroll saya gitu, ini misalnya kayak jadi kayak gini tadi. Nah misalnya ini berarti dia nggak bisa dimasukin kalau misalnya nggak ada kuncinya. Tapi kalau misalnya kayak tadi misalnya bisa, nah ini bisa. Oh, saya harus coba dulu. Oh, berarti, jadi emang ada 3 tingkatan. Jadi apa namanya? Kita harus biasanya kalau misalnya ini kan sebenarnya dalam kutip ya, kita belum terlalu strict. Hanya mahasiswa ITB boleh daftar ini. Ini adalah approval dia bisa jadi jadi bisa jadi tamu atau jadi anggota di kuliah ITB atau blog blender itu nggak harus student ITB. Jadi dia pakai register emailnya pakai Gmail, Yahoo yang lain juga sebenarnya bisa juga. Oke, register dulu ya gitu. Iya betul. Nah, sebagian besar biasanya dosen itu ya kalau biasanya sih yang gue itu enggak di ini, tapi silakan daftar. Jadi karena kan biasanya kan biar jelas kalau ada apa-apa misalnya emailnya siapa, kemudian nama lengkapnya siapa, kemudian kalau ada apa-apa bisa dihubungi. Jadi interaksi doanya bisa jalan. Daftarnya gimana? Kalau yang kuliah dari ITB ini, nah ini sebenarnya ada, ini misalnya lupa nama password. Jadi di sini rasanya online. Nah ini buat aku baru. Oh, masuk awal. Iya, masuk awal ya. Oke. Ya. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya secara overview ya. Apakah memang dengan adanya ini sudah pernah dilakukan evaluasi? Tadi kan dikatakan bahwa model online ini tujuan A, B, C, D, sudah pernahkah dilakukan evaluasi bahwa itu sudah sesuai dengan tujuannya? Jadi kalau misalnya tidak ada dibandingkan dengan ini ada, itu kenaikan pemahaman mereka sama siswa ini menjadi lebih karena mereka lebih enjoy dan sebagainya gitu. Dengan adanya ini dan tidak adanya ini, apakah pengaruhnya ini cukup signifikan? Itu sudah pernah ada evaluasi? Sudah. Jadi di ITB itu ada namanya LP4, lembaga pengajaran IPA gitu rasanya. Itu sudah ada, bahkan ada beberapa fakultas di sini ya menerapkan secara dekannya, oke kita pakai sistem ini. Karena tadi portofolio dosennya itu mudah ini, kemudian akreditasi dari sistem internasionalnya kayak APES itu sekarang itu mereka mensyaratkan ini juga. Kemudian dari segi pengajaran tadi ya beberapa dosen itu kalau saya temui itu mereka terbantu menyampaikan materi. Jadi materi itu dosen itu udah nggak oke kamu baca ini materi ini nanti kita akan bahas ini.